Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Selamat sore, Bu. Sore. Dengan siapa? Dengan Anda, Bu. Oh, Ana silakan duduk dulu. Tapi, Bu. Posisinya yang nyaman ya, jangan tegang-tegang. Ana kelas berapa? Semester 4. Oh, Dari semester sistem 4. informasi. Oh, sistem informasi. Ada keperluan apa? Aku mau konsultasi, Bu. Konsultasi. Sebelumnya Ana udah pernah konsultasi? Belum pernah. Belum sama sekali ya. Ini yang pertama kali ya. Jadi Ana tahu nggak konsultasi itu apa sebelumnya? Semacam curhat kali ya. Curhat ya. Iya. Tapi di sini Ibu pertegas lagi. Jadi untuk konsultasi itu Anda bisa dengan sukarela menyampaikan permasalahannya atau kondisi Anda yang saat ini ingin dikonsultasikan. Tapi di sini Ibu hanya bisa membimbing dan mengarahkan. Semua keputusan kembali lagi Anda yang buat ya. Gitu. Dan untuk waktunya kita buat secara sesingkat mungkin, seefisien mungkin. Jadi bila mungkin ada pembahasan yang harus dilanjutkan, kita bisa di pertemuan yang kedua, yang selanjutnya. Jadi Ana mau cerita apa? Masalah kuliah sama kerja, Bu. Oh, kuliah. Kenapa memang kuliahnya? Jadi sekarang itu kan kuliahnya jadi online semua. Oh, karena masalah wabah itu. Oke. Jadi semenjak kuliah online ini makin banyak tugas, Bu. Jadi belum bisa kasih waktu antara kerja sama tugas. Oh, Ana ini kerja. Iya. Kerja di mana? Kerja di Protonema. Oh, perusahaan apa Ana? Itu konsultan IT. Konsultan IT. Jadi Ana tuh kerja dan kuliah. Iya. Kuliah dulu baru kerja atau memang kerja baru kuliah? Kerja baru kuliah. Kerja baru kuliah dan sekarang semester 4 ya. Jadi Ana merasa kalau tugas-tugas dari kuliah kampus Ana belum bisa membagi waktu dengan pekerjaan yang ada di kantor. Iya. Tapi dari ini Ana masuk atau WFH? Hari ini WFH. Oh, WFH. Terus Ana nyempetin waktu datang ke sini ya. Itu. Jadi Ana itu kerja sambil kuliah. Dan sekarang banyak tugas kuliah yang Ana belum bisa bagi waktu untuk mengerjakannya. Memang tugas-tugas dari kantor gimana? Kerjanya dari pagi sampai malam atau shift-shiftan? Kerjanya shift-shiftan sih, cuman shift juga itu di hari Selasa sama Kamis aja. Oh gitu. Kalau shift dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau shift 1 itu dari jam 8 sampai jam 5. Kalau shift 2 itu dari jam 12 sampai jam 8. Tapi kalau hari biasa pagi normal Pagi itu normal. sampai jam 5 sore ya. Nah, Ana kalau setelah kerja itu apa kegiatannya? Langsung kuliah. Langsung kuliah, memang ambil kuliahnya sore ya? Iya. Oh, oke. Baik, jadi Ana tapi kuliahnya itu sampai tengah malam atau sampai jam berapa? Paling malam itu jam setengah 10. Nah, setengah 10. Kalau lokasi kuliah sama tempat Ana tinggal jauh? Kuliah lumayan 25 menit kan. 25 menit. Nah, setelah habis dari kuliah, Ana langsung istirahat atau masih harus ada pekerjaan lainnya? Kadang langsung pulang, kadang ngumpul dulu sama teman-teman di kampus. Oh, nah menurut Ana ngumpul sama teman-teman itu lebih bermanfaat atau lebih baik langsung pulang? Bagaimana menurut Ana? Sebenarnya kalau nggak penting-penting banget langsung pulang sih. Kalau ngumpul itu paling kalau ada tugas. Oh, tapi ngumpul itu untuk kerjain Untuk tugas ya, bukan Bukan. untuk hal yang lain. Tapi itu berarti masih bisa mengambil waktu untuk mengerjain tugas ya. Iya. Nah, keteterannya bagaimana? Tugas-tugas ini kan setiap pulang kuliah masih bisa ngerjain tugas atau pas waktunya kerja pagi sampai sore itu bisa dimanfaati pas lagi tidak ada kuliah. Apakah itu masih bisa mengganggu Ana? Mungkin kan banyak mata kuliahnya ya, Bu. Jadi satu mata kuliah tuh banyak banget tugasnya. Oke, tugasnya satu mata kuliah bisa 2 sampai 3. Iya. Itu tugas pribadi atau kelompok? Ada yang pribadi ada yang kelompok. Tapi kalau kelompok cuma 1-2 nih. Oh, baik.
seperti apa dulu untuk awal membenahi pekerjaan-pekerjaan dari tugas-tugas kuliah? Mana yang Ana prioritaskan terlebih dahulu, mana yang waktunya harus dikejar dulu? Mungkin kerjaan dulu ya Bu. Kerjaan dulu diselesaikan baru tugas. Ya, tapi jadi masih ada waktu kan untuk Ana bisa memanfaatkan waktu setelah kerja untuk mengerjakan tugas. Untuk kuliah sendiri nggak setiap hari kan ya? Kuliahnya dari Senin sampai Jumat. Terus selain itu kendalanya waktu ada lagi nggak apa? Kendalanya susah, kamu nggak menguasai materi atau memang sarana prasarananya yang tidak mendukung? Iya sih Bu, itu ada beberapa mata kuliah yang kadang dosennya itu acuh gak acuh gitu. Jadi ya udah nyampeinnya sesuai modul tapi tugasnya nggak ada di modul. Acuh tak acuhnya maksud kamu bagaimana dosennya? Jadi kadang ada nih kan muridnya itu ada 57 orang. Ada di belakang tuh yang berisik-berisik, yang serius fokus kayak gitu ya. Jadi dosennya cuek aja. Jadi dosen amat gitu. Jadi dosen tidak menghiraukan yang tidak mendengarkan. Jadi tidak ada jadi yang tadinya serius karena yang banyak yang beberapa yang tidak serius jadi ikutan tidak serius. Jadi mengganggu konsentrasi. Oke, jadi dari situ juga materi yang disampaikan pun jadinya kurang masuk ya. Tapi apakah ada buku-buku yang Ana punya itu menunjang untuk pelajaran atau tugas-tugas yang diberikan oleh dosen? Sebagian besar ya sih. Sebagian besar. Jadi tugas-tugasnya itu ada di materi atau bisa gampang nggak untuk Ana dapetin? Gampang susah sih. Ada yang di materi, ada yang di luar materi. Nah, itu berarti kalau Ana sendiri, kalau seandainya tidak ada di materi, apa yang Ana mau lakuin? Cari di Google, lalu nyari di teman-teman yang kakak tingkat. Ya mungkin dari informasi yang ada di Google atau teman-teman yang sudah ada materinya yang lebih lengkap. Berarti dari situ Ana bisa menganalisa materi-materi atau tugas yang Ana akan kerjakan seperti itu. Dari hal-hal itu kira-kira Ana bisa nggak mulai ngejalaninnya dan bisa membantu untuk mengerjakan tugas-tugas Ana? Insya Allah bisa. Nah, sekarang dari awal ya. Jadi permasalahannya adanya mungkin di waktu yang manajemen waktu, karena Ana ini bekerja dan Ana ini juga kuliah, ditambah karena kondisi corona yang seperti ini banyak tugas-tugas online yang harus dikerjakan dan untuk sarana prasarananya juga jadi agak susah ya. Nah, dari yang tadi kita bahas, dari beberapa contoh yang Ana berikan, kira-kira dari awal sampai akhir Ana mau mulai dari mana dulu untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas Ana ini? Mulai dari tugas yang termudah dulu mungkin ya. Yang termudah, pertama kan tadi Ana bilang mau kerjaan dulu, prioritas yang pertama ya. Oke, setelah itu jika ada waktu setelah kerja, kerjakan tugas yang mudah. Terus jika pun memang ada tugas yang Ana belum bisa, Ana akan mencari di Google, kalau enggak tanya-tanya ke kakak tingkat. Dan menganalisanya, coba menganalisa dan mulai mengerjakannya sampai selesai ya. Dari situ kira-kira bisa nih, udah bisa belum? Bisa. Nah, ada lagi nggak permasalahannya? Udah sih, udah ya. Ya semoga nanti setelah ini Ana bisa pelan-pelan ikutin hal-hal yang memang perlu dilakukan biar bisa ngebantu ngerjain menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Jadi case-nya itu bisa baik dan Ana juga nggak keteteran lagi ke masalah kerja sama kuliah. Karena jangan ditumpuk-tumpuk karena kalau kamu tumpuk-tumpuk malah nanti nggak
selesai. Yang ada kamu malah keteteran. Kalau sekalinya kamu ada waktu yang bisa kamu kerjain, kalau emang itu kamu usaha untuk cari tahu dari Google ataupun teman-teman ya. Yes. Oke, kalau kayak gitu. Menurut Ana ada lagi nggak? Udah nggak ada. Nggak ada ya. Makasih ya sudah mau menceritakan masalahnya. Semoga Ana juga makin sukses, makin kerjaannya sukses, kuliahnya sukses, dan Ana juga bisa lebih disiplin waktunya. Ya, makasih ya Bu. Udah Sama-sama. ngasih saran dan ngasih masukannya. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Sampai ketemu Iya. lagi ya. Semoga Sama-sama. sehat-sehat Iya, Bu. sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.